Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delia Salama dari kelas 4A ingin mempresentasikan tentang sumber daya alam dan kesinambungan lingkungan. Jadi, sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri dari adanya sumber daya hayati dan non-hayati yang secara keseluruhan akan membentuk kesatuan ekosistem. Kemudian di sini juga ada keunggulan kompetitif yang terdiri dari adanya lokasi, topografi, perairan, iklim, dan juga sumber daya alam. Kemudian ada kesinambungan lingkungan, yaitu di mana berkaitan dengan mempertahankan sesuatu berupa lingkungan, ekonomi, masyarakat maupun organisasi. Ada juga model pemegang kebijakan untuk kesinambungan lingkungan, yaitu ada dua, konsep kesinambungan dan juga teori stakeholder. Konsep kesinambungan artinya konsep yang kompleks sebab berdampak pada setiap aspek keputusan bisnis. Kemudian ada teori stakeholder, yaitu sebuah pemahaman mengenai bagaimana bisnis beroperasi dengan mempertimbangkan semua pemegang kepentingan. Kemudian ada peran sumber daya alam pada pembangunan ekonomi. Yang pertama, menaikkan PDB, mensejahterakan rakyat, mensejahterakan petani pula, penyedia pangan masyarakat, dan juga basis pertumbuhan ekonomi. Ada peran pemerintah dalam menerapkan kebijakan pada pemanfaatan sumber daya alam. Yang pertama, melakukan program pencegahan dan pengendalian kerusakan. Kemudian ada program pengembangan dan peningkatan akses informasi sumber daya alam. Kemudian ada juga melakukan pembaruan teknologi yang ramah lingkungan. Dan yang terakhir adanya program penataan, kelembagaan, dan juga penegakan hukum. Ada 3 karakteristik bisnis ramah lingkungan. Yang pertama, batas yang diterapkan dalam sistem ekologi, yang artinya batas ini berkaitan dengan kenyataan bahwa sumber daya alam bisa habis. Yang kedua, saling ketergantungan, artinya dalam hal ini adanya hubungan antara sistem ekologi, sosial, dan juga ekonomi. Saling ketergantungan dapat dilihat dari dimensi yang sebenarnya pada industri. Kemudian ada pemerataan distribusi, artinya menyatakan bahwa ketergantungan bekerja tidak boleh ada perbedaan yang benar dalam distribusi keuntungan. Kemudian ada faktor yang menyebabkan kesimpangan sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam. Yang pertama, regulasi pemerintah dan juga modernisasi maupun globalisasi. Regulasi pemerintah artinya ketika regulasi pemerintah yang mengatur tentang pemanfaatan sumber daya alam tidak bisa menjangkau beberapa lapisan masyarakat, tentunya akan terjadi kesimpangan sosial. Kemudian modernisasi dan globalisasi artinya di mana segala hal masih mengandalkan barang-barang modern. Bagi mereka yang masih menggunakan metode tradisional harus mampu bersaing dengan bisnis global. Sekian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak dan teman-teman. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.